Oke, kembali lagi di School of Horror. Percaya tidak percaya, percayalah. Jadi kita malam ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali dan tentunya akan membawakan kisah yang sangat menarik dan tetap sangat menyeramkan. ya, Tapi Mas Dava, ya, apa itu? untuk narasumber kita kali ini sangat spesial karena dia akan menceritakan tentang perihal ya kos-kosan horor. Oh, berarti dia penghuni kos. Ya, penghuni kos. Penghuni kos yang kebetulan horor karena horornya itu ibu kosnya atau hal yang lain itu, Mungkin Mas? salah satunya itu. Oh ya, yaudah. Kita langsung panggilkan saja ya. Langsung panggil aja Inilah dia narasumbernya. Mas Reva. Monggo Mas Reva langsung aja. Cut. Gak usah. Oke, selamat datang Mas di podcast School of Horror. Mas Reva. Halo. Renara. Reva Renara. Iya. Senang banget Udah bisa pernah? di podcast terkenal ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Semoga Keren. cepat terkenal ya Mas ya. Heeh. Jadi ngomong-ngomong ini tadi katanya Mas Danin tuh ada cerita seram mungkin horor atau apapun itu di sebuah kosan yang pernah Anda tinggali itu Mas. Iya sih Mas. Aku tuh udah setahun di Gresik. Di Gresik. Di Gresik. Jadi aku udah pernah pindah kos 2 kali. Iya. Berarti nak ini berarti sekali ya? Sekali. Pindah kos sekali. pindah Tapi sekali. dua-dua kosnya ini agak horor lah. Menurutku agak horor. Agak horor. Agak Berarti horor. belum ke arah horor. Suruh sih ngono kuwi sih. Ya, rada. Ya nanti Oh, iya, kita iya. biar audiens yang Oke. yang menilai. Ya. Tapi sebelum itu sih tak potong sih ya. Mas. Mas sih. Tadi minta air Es. Rodok sih. Mas sih. Ini mau Aduh. Mas sih. Ya, sambil kita tunggu lanjut dulu Mas. Kebetulan kita ini berada di suatu perkebunan. Kebun ya kalau orang Jawa tuh nyebutnya kebun. Tegalan. Jalan bahasa timuran. Oh, iya. Iya. Orang sini tuh kebun. Bon. Memang banyak nyamuk, banyak hewan-hewan yang Kalau Kira-kira umpama ada. ono snack. Ada. Pulau maksudnya pulau. Oh, Oh, snack kok aja, snack itu ini. yang di permainan itu loh, Mas. Oh, iya. Game itu loh. Ya wis bapak-bapak tenan ya. Iya. Oh ini dia. Oh iya Nah, Yanti. Ini bintang tamu juga kayaknya. Oh, Yanti. Yanto nih. Yanto. Ganteng. Wale, salah no. Es coklat sana susu putih sini. Nah, ini snack tenan ya Mas. Ya? Makasih ya Yanti. Oke, lanjut. Kali ini Mas Reva akan menceritakan kisah-kisahnya di suatu kos yang menurut kita semua mungkin agak horor atau bagaimana, mungkin kalian bisa menilai sendiri di kolom komentar nanti ya. Iya. Jadi seperti apa itu Mas? Jadi gini, aku mulai merantau ke Gresik itu di bulan Agustus tahun 2024. Di situ karena aku ada pekerjaan di situ juga. Nah, terus untuk awal-awal di kos pertama itu sebenarnya belum ada apa-apa sih ya. Nah, awalnya cuma 3 bulan. Aku kos di kos pertama itu 3 bulan. Di bulan pertama, di bulan kedua ini sebenarnya tidak ada masalah apapun juga. Iya. Masalahnya cuman panas. Oh iya. Panas, Panas. Mata di nek itu di mana ya? Tentung puluh. Ya belum panas. Telung. Iya. Problemnya cuma panas di situ dan biaya kos sih. Oh, iya. Ya udah hari-hari dijalani seperti biasa, ya udah sampai pulang kerja tidur, terus nah langsung lompat aja ya Mas ya. Boleh. Nah setelah itu Tapi lompatnya jangan kejauhan ya Mas. oh enggak. Nah kosku ini tingkat, jadi yang lantai 1 ini buat yang punya kos, yang lantai 2 ini Berarti penghuni kayak kos. satu Berarti penghuni satu kos. rumah itu. Satu bangunan. Oh, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kamar. Nah jadi kan di situ kos pekerja semua nih. Ya. Kos pekerja semua dan semuanya tuh shift-shiftan biasanya di situ tuh. Maksudnya pekerja shift-shiftan gitu loh. Kadang ada yang masuk malam, kadang ada yang masuk pagi. Nah, kebetulan waktu itu pas itu aku tuh sendirian malam. Lainnya tetangga kos ini tuh shift Malam. malam semua. Oh, berarti kerjanya mereka malam. Malam dari malam sampai pagi. Oh, Hmm. gitu.
Nah ya udahlah di situ. Nah posisi itu aku tuh mas, jam 1 malam kan aku kalau tidur mesti jam 1 ke atas, nggak pernah jam 1 ke bawah. Nah itu tuh betup aku. Ya. Betup. Nah kebetulan kamar WC. mandinya ini tuh di luar rumah, di Di luar luar- kamar, di luar kamar, di luar kamar, Nanti nyebrang di luar ke kamar. rumah lain. di luar kamar. Ya udahlah waktu itu ya karena awalnya tidak terjadi apapun, ya udah pup aja lah. Pup, dan aku kadang aku Nggak ya cawe. nggak Oh, cawe, Mas. aku juga nggak terlalu percaya hal gituan juga sebenarnya kalau misal itu nggak make sense buat aku. Oh ya, nggak secara logika nih, Heeh. Kak. Tidak logis. Nah waktu itu, nah kamar mandinya ini deket dapur, Oh ya. deket dapur. Nah ya udahlah pup copot ngatok ngeben ngarung rokok. Enak Nikmat kan, itu, ya, nikmat. nikmat banget Iya. kan ini. Pelan-pelan menikmati beban-beban Itu hidup. sekitar jam berapa? Jam ya? 1 mas, Jam 1 jam 1 malam. Nah waktu itu ya udah tiba-tiba, nah awalnya kan aku udah tahu di kondisi kos ini kosong nih, dan ibu kos yang punya kos ini nggak pernah naik, nggak pernah ke lantai 2. Oh ya. Nah tiba-tiba tuh ada suara orang jalan mas, Orang-orang jalan. Orang jalan biasa gitu, Mas. jalan biasa, dan pakai kayak suaranya itu kayak sandal teklek, sandal jiraya Oh, itu, iya, sandal iya. jiraya, Kayu itu, Mas. Oh. Sandal kayu. sandal jiraya Iya, iya. Apa ya? Masih anu banget ya. Naruto Naruto. banget. Bakia. Bahagia. Iya, Nah, Ya ora bahagia atau bahagia itu telu lho, Jon. Yo sijian ra apa-apa. iya. Bagi tok nanti. Bagi. Iya. Lanjut. Jokes bapak-bapak. Nah, apalagi sandal ini kan ketemunya sama lantai. Akhirnya kan suaranya tambah kenceng. Oh, iya. Ceplok dulu. Nah, tapi jaraknya dari WC ini cukup jauh. Oke. Oh, berarti arah suaranya itu jauh ya? Jauh, Mas, sumber ya? suaranya ini agak jauh. Jadi nggak bener-bener di depan kamar mandi. Agak jauh. Jadi kayak jalan gitu. Nah, awalnya nggak tak notice sama sekali. Setelah itu karena masih menikmati rokok dan ngedenan itu. Tapi ini ameh cinta sambil ngerokok ya ora apa-apa, Mas. Iya, tapi Ada rokok itu, Mas. Lah kayak siji. Wah, ini malah borok kretek, Bro. Ini malah sponsor. Lalu Tapi ada korek. Tenang. Tenang. Bentar ya, kita sambil menyantai. Oh, iya. Marlboro kretek masuk ya sponsor ya. Wong saiki ora nggo rokok, nggone korek. Yo. Krisis global. Mati ternyata korek. mati. Ora. Gak kena dolar kuning ya? Alah, masih kecil nggak apa-apa, Mas. Masih kecil, nanti kalau udah gede mungkin agak dikurangi ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sumber pusing. suara. Oh, sumber suara. Ya. Sumber suaranya itu jauh. Nah, awalnya cuma rokok itu belum notice aku. Nah, ketika tak notice, suara itu hilang. Oh, berarti pas Mas Reva ini sadar suaranya hilang. Hilang. Ya udah, masih positif thinking lah. Oh, Paling apa ada apa gitu. Nah, terus yang menikmati rokok lagi nih sambil ada lagi suaranya. Oh, berarti setelah udah nggak dinotis ki, wis biasa lanjut ngerokokan, tiba-tiba ada lagi. Ada lagi. Tak notice ada lagi. Hmm. Nah, terus saya cobalah masih positif thinking. Nah, aku belum 3 kali tuh. Oh, sunah Rasul 3 kali. Nah, belum 3 kali berarti belum afdol itu. Oh iya bisa. Nah, terus yang ketiga kalinya kayak gitu lagi, Mas. Berarti sampai 3 kali itu, Mas. Nah, sampai di situlah mulai merinding aku. Karena posisi kos kosong, Basic. kepesing, rokoknya udah ngentek. Hmm. Eman toh. Apa nih arek kos. Iya. Terus lanjut Mas. Tapi setelah itu ki Mas Reva iku ada penasaran nggak? Nah, Dalam artian pengen tak delok sik lah, pengen tak Nah, lihat dulu lah. waktu itu setelah itu kan ya aku tak putuskan untuk mempercepat proses itu ya. Iya. Udah selesai. Nah, aku coba nah aku coba nggak ngelihat, kan kalau keluar dari kamar mandi ini
kiri dapur, kanan ke kosku, ke kamar kosku. Nah yaudah aku nggak coba nengok ke kiri karena udah takut duluan kan. Udah aku langsung ke kanan aja. Kanan aku nyoba positive thinking untuk ngecek parkirannya kan benar satu. Cek ternyata tuh nggak ada motor sama sekali, Kosong berarti. kosong. Berarti itu modelnya letter U gini Mas. Jadi modelnya letter L, Letter L. letter L gini. Nah di sini dapur, sini kamar mandi, sini kamar. Oke. Nah tangga ini depan kamarku pas, Oh, tangga ke atas ya Mas. tangga ke atas. Jadi aku coba turun, nggak ada motor dan kosku itu kan ada jam malam itu. Oh, Jadi jam 10 ini udah dikunci sama yang punya kos. Tapi dipegangin kunci. Jadi kalau orang buka kunci Ya. itu dengeran. Hmm. Nah itu nggak ada suara buka kunci juga. Makanya di situ aku merasa aneh kan. Ya udah mulai dari situ aku nggak mencoba pup di jam 1 malam ya. Tapi pertanyaannya sini ibu kosnya itu apa punya sendal kayak gitu, Pak? Nggak ada mas. Nggak ada. Sandalnya Sama sekali nggak ada nggak yang ada, punya nggak sendal ada. kayak gitu. Ya, ibu kosnya itu sandalnya selalu dibawa masuk rumah. Oh ya. Berarti sendal buat rumah khusus sendiri. Oh. Jadi padahal cuman suara itu wis berhalusinasi berhalusinasi kemana-mana. mana-mana. Mas pasti pikirannya langsung rancu, langsung kemana-mana. Nah kalau di kos itu tuh nggak cuman itu. Nah sebenarnya kalau aku sih nggak pernah ditunjukin secara visual ya. Mungkin karena aku nggak peka atau gimana, tapi suara tuh mesti sering. Suara sering. Yang setelah itu di selang waktu 2 minggu kalau nggak salah, itu tuh suara orang nyapu. Srek. Malam juga, Mas? Malam juga, sekitar jam 12. Tapi itu tetangga itu rumah-rumah biasa juga atau memang ada halaman sing gede apa piye? Kan biasanya kan kalau logis kan suara nyapu itu kan sampai tetangga sebelah kan ya isi kedengeran kadang. Tapi nalare wong Iya. bengi orang malam-malam itu nyapu tuh ngapain? Ngapain? Kok ngerti? Kan juga bersih toh. Iya. Nah, Kan gelem gelap. bojomu Iya. brewon. Ayo. Aku berarti ora Iya. apa itu. Terus gimana itu? Nah terus kalau itu ceritanya adalah itu tuh posisi mas, aku tuh pulang main dari Surabaya ke Gresik kan, pulang main. Nah disclaimer, Gresik ini bukan daerah Gresik kota ya, jadi Gresik pojokan paling pojok, pelosok dekat Mojokerto yang banyak transformer Optimus. Ambil Enggak ya? kan ya tau, Mas. Nah waktu itu pulang sekitar jam 12, sampai kos jam 12, buka gerbang. Nah pas mau, nah berarti kan otomatis ini aku tahu nih kondisi jalan nih ketika aku baru pulang, kondisi tempatnya seperti apa, kosong atau enggak. Itu tak pastikan itu udah kosong mas, pasti kosong. Apalagi Gresik pojokan tuh mesti jam 10 udah nyenyet. Gak usah jam 10, Nyeti sepi. aku pernah ke Gresik itu jam 9 jam 8 itu pinggirannya udah Kosong. Nyet. Nah ya udah buka gerbang, parkir motor, posisi mau naik ke tangga, tiba-tiba suara nyapu sapu lidi. kondisi belum sampai kamar. Ya, tetap kacau. Nah ini posisi ini nggak tak tantang sampai 3 kali lagi nih. Langsung auto kabur aja nih. Kaburnya masuk kos Masuk apa kamar, keluar? masuk kos. Berusaha untuk positive thinking, mungkin habis ada pengajian terus nyapu mungkin. Boleh. Itu boleh dicoba tuh kalau kalian ada yang merasa terganggu, itu boleh coba positive thinking, berpikiran yang positif dulu aja. Supaya menghilangkan rasa takutmu itu. Tapi kalau beneran ya wes lari aja. Opsinya cuma 2, kalau nggak lari semaput. Berarti di kos pertama tadi Mas Reva ini cuma 3 bulan ya? 3 bulan. Nah lepas itu terus pindah ke Kos baru. Itu kos baru sekitar 9 bulan. Jadi selama setahun itu lebih banyak di kos kedua, dan walaupun horor tapi kok betah gitu. Tapi dari
dari awal pindah ku wis ngrasake iki kos horor piro. Enggak, kos sih koyo kos-kos LV gitu. Wis apa Las Las Vegas. Vegas. Las Berarti Vegas. ada feeling-feeling Enggak ada yang feeling-feeling aneh-aneh ya, Mas, ya? isine pengennya kok kos bebas iki. Oke. Tapi sebelum ke arah pengalaman Mas Reva horor itu tadi kan sempat di kos pertama itu wis kayak gitu cuman 3 bulan tadi ya. Nah terus yang ke kos 2 ini pengalaman apa ini Mas? Apa ya tetap ada suara orang nyapu? Enggak sih Mas, menurutku lebih ekstrim ya, lebih ekstrim kalau menurutku. Tapi ini masuk kos nggak langsung ada kejadian itu, cuman ya biasa aja kayak kos pada umumnya. Dan nggak ada kepikiran ke hal situ Nggak ya? ada karena ya kos Tapi bebas. iya, tapi niatnya pindah itu memang kos yang lama itu memang serem apa gimana? Sebenarnya seremnya itu ya wes bisa tak maklumi lah, ya tak maklumi lah. Pindahnya tuh cuman karena aku pengen pindah aja ya, bisa tidur nyaman, nggak kepanasan, Oh iya. terus deket sama kantor. Oh Udah iya. gitu aja. Dan kalau aku pindah kos kan ya nggak tak riset alam goib Yang penting nyaman, enak, ya. enak, bebas. 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 Nah, itu yang utama bebas, Bebas, tuh ya, Mas. Ya? bebas. Maksudnya bebas itu bisa pulang malam. Iya, iya. Sekarang gondeli apa? Jadi waktu itu anu Mas, apa kayak aku tuh one man last standing man ya. Aku sempat bikin story gitu di Instagram karena itu orang-orang tuh udah pada pulang kampung semua. Tetangga kos ini udah pulang kampung semua. Aku sendirian di kos dari 10 kamar. Kamarku paling tengah dan aku sendiri. Kayak satpam. Tinggal digaji ya. Nah, pas itu aku tuh udah siap-siap buat prepare. Udah mau cuci baju. Karena aku udah gak mau repot lagi ya kalau mau pulang. Nah, waktu itu cuci nih aku Mas, nyucinya di kamar mandi. Nyuci baju di kamar mandi. Tapi kamar mandinya dalam ya, Mas? Dalam kamar mandi dalam. Kamar mandi nyuci, tujuannya juga banyak sampai 2 ember. Ya udah, selesai nyuci, keluar nih aku. Kalau misal apa namanya ember yang ada cuciannya, mesti itu kan airnya kan netes-netes tuh di lantai tuh. Iya. Netes di lantai tuh. Itu cukup lumayan banyak karena 2 ember juga. Udah aku keluar jemur dulu. Itu jam berapa, Mas? Jam 11 malam Mas. 11 malam. 11 malam. Aneh ya 11 malam. Iya, jam 11 malam. Padahal Nyuci itu kondisi lingkungannya itu gimana ya? Nah, lingkungan kosnya itu depan kamarku. Ini kan nanti ada parkiran mobil sama motor. Jadi panjang lorong gitu. Nah, terus depannya lagi itu tuh ada tembok agak tinggi sekitar 1 meter. Nah, terus depannya lagi seberang tembok itu tuh udah kayak bengkel truk parkiran gitu dan banyak pohon pisang nih. tenang. Nah, dan kalau jemur pakaian Mas, itu tuh langsung gak depan sama pohon pisang. Itu nak ciluk baju ini kan Pedungu lah. nah, itu kan problem lah. Itu problem banget. Ngeditnya aja pas aku ini ya, Bu ya. Thumbnailnya pas gini ya thumbnailnya. Gari kayak gitu. Nah, itu ya harus lah jemur. Ini emang nggak ada apa namanya pikiran-pikiran. Nggak ada. Biasanya jemur aja. Nah, terus habis itu setelah jemur aku coba buat ngepel. Jadi setelah aku jemur itu tuh aku mau ngepel yang tetesan air itu tadi. Nah, posisi itu aku ngepel dari depan kamar mandi dulu. Kamar mandi ngepel mundur. Nah, tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu. Ngetok pintu, tapi ngetoknya enggak. Tapi Cepet gitu ya. Cepet gitu. Temponya cepet ya. Temponya cepet. Tapi cuma sekali doang itu. Metal. Metal itu terus. Ini kakean. Kakean gitu. Nah, setelah denger itu aku tuh masih akhirnya nengok.
nengok ke arah pintu. Tapi posisi masih di belakang, masih kayak apa ya? Belakang. Membelakangi jadi gini. Ya tak tunggu masih ada ketukan selanjutnya lagi enggak? Kalau ada ketukan selanjutnya itu kemungkinan orang maling. Nah, kalau aku urung bayar kos. Ya. Nah, tak tunggulah. Udah habis itu aku coba buat keluar, ngecek sekitar keluar. Nah, habis itu aku lanjut mau ngepel lagi nih mas, karena nggak ada orang kan. Aku ngecek ini nggak ada orang sama sekali. Pastikan tuh nggak ada Sudah orang ya, pastikan Mas, ya? nggak ada orang dan aku the last man standing gitu. Nggak ada orang sama sekali. Ya aku masuk lagi, lanjut buat ngepel. Ini sampai yang tutup. Tak tutup mas, tak tutup lagi. Ya udah lanjut ngepel kan ngepel mundur lagi nih. Iya. Kayak uang ngambil pari. Jebol tuh gue Yes. Abang bayi. Nah terus saya mundur. Nah pas mau mendekati pintu ini mas, itu tuh gagang pintunya tuh ada yang mainin juga. Krak. Ya mulai nge-freeze lah. Tapi penasaran itu. Oh iya paham. Nge-freeze tapi penasaran. Iki kok mau bar sono sik ngetuk bar kuwi. Ono sik dolanan pintu iki pengen opo janjane aku kadang mikir ngono sih. Ya udah aku karena penasaranku lebih gede lagi. Aku coba buat keluar lagi mau ngecek. Ngecek metu tok terus ya. Sopo ngerti? Caket. Sopo ngerti? Ya kaya wong nak rugajen kan ngecek tapi kan ra ono saldone to. Iya. Cek. Ngecek tok. Aji mare gue lucu iku. Ya terus. Gimana Mas? Ya wis, aku ngecek. Terus aku ngecek kan mas keluar, ternyata tuh masih nggak ada orang. Masih nggak ada orang sama sekali. Tapi pengennya ada orang. Enggak juga. Oh enggak juga. Seperti gadis-gadis ya. Iya. Ya kalau gadis beneran enggak oh. Nah, tapi nak gadis-gadisan gitu loh. Nah, nggak ada orang. Nah, aku balik badan nih mas, balik badan ke pintu, mau masuk lagi. Nah, tiba-tiba tuh gagang pintu tuh ada yang mainin lagi. Di posisi di Pas. depan pintu aku. Berarti pas di depan mata itu Mas. Depan mata. Berarti sampean arah masuk berarti kondisi pintu buka itu Buka, ya. buka tapi nggak buka lebar ya. Buka itu kayak buka setengah itu loh, Iya, Mas. iya. Jadi kan kalau buka setengah kan kelihatan toh Iya. gagang pintunya. Iya. Nah itu tuh krak Dari Nggak. dalam itu. dari dalam Berarti itu pelan ya Mas ya? pelan. Kayak gini gitu ya. Enggak yang enggak gitu ya. enggak. Masa iki ono dinamone kan enggak mungkin deh. Iya. Yang sel pintunya. Otomatis. Otomatis sapa ngerti Remote. smart Enggak nalar juga ya Enggak berarti ya dari nalar. dalam soalnya. Heeh. Nek dari luar mungkin ada yang iseng bisa lah ya. Soalnya aku pun dari luar itu. Iya. Kondisi balik badan mau masuk tiba-tiba pintu itu grek-grek kayak gitu. Ya. Wow. Wah itu Wis. kawan itu. Kawan itu. Tapi sampean masih memberanikan diri untuk masuk kamar. Ya karena semakin kepacu lagi adrenalinku, pilihanku cuma masuk kamar, Mas. Oh iya. Mau nggak mau, Mau ya nggak Mas, mau ya? harus masuk kamar. Ya udah masuk kamar, pintunya tutup. Udah. Nah, posisi mau ngepel lagi nih aku. Tapi badanku udah hadap ke pintu. Oh, Udah hadap ke pintu. Karena nutup pintunya itu tuh mundur. Oh iya. Oh, iya. Iya. Gerak. Ya wes. Aku masih mundur beberapa langkah. Nah, tiba-tiba sebelumnya posisi jendela kamarku ini kan bukan yang bukanya yang gini nih, tapi bukanya yang gini. Yang Oh, yang keluar dari masuk bawah. itu ya. Tapi ada engsele yang di samping itu loh, Iya, iya, penahannya itu loh. Heeh. Nah, itu tiba-tiba ditutup dengan sangat kenceng. Dar. Apalagi itu jendela kaca. Oh. Berarti emang kayak ada yang maksa nutup Nutup, gitu ya Mas ya? masih ada nutup. Dar. Nah, pas ketutup ini ada angin, Mas.
angin lumayan kenceng tuh lewatin aku. Padahal di kamar itu. Padahal di kamar tuh. Kipas angin murip ya Gak ada kipas aku. Gak ada kipas. Gak ada kipas aku. Donasi. Donasi lah. Bisa.com lah. Gak ada kipas rek. Iya. Mesakno aku biyen ngekos iki. Gimana tuh Mas? Ada angin Jadi anginnya tuh bagus kayak Kondisi pintu udah tertutup. udah tertutup, cuman jendela udah. Jadi angin sama jendela itu barengan. oh berarti Dar. Bas. Dan disertai dengan bau bunga. berarti wangi baunya Mas. Wangi. Wangi. Merinding dah weh. Merinding aku tak mau lah. Nah, terus sudah berhenti sampai situ apa masih ada lagi, Mas? Masih ada Mas, belum selesai Masih Mas. ada. Wah, hedan. Padahal posisi itu malam banget ya belum. Itu kira-kira malam apa ya Mas ya? Wah aku lupa Mas malam apa itu. Malam Minggu Miko. Ya, lanjut. Nah, di situ karena ini menurutku nggak masuk akal udah nggak masuk akal dan udah nggak bisa tak positif thinking juga. Ya udah memberanikan diri lagi buat ngecek lagi. Ngecek meneh. Ngecek Ngecek meneh. Ngecek Ngecek terus meneh. belum ada saldo Belum ada masuk. baru ngecek. Ah. Ikan mujair makan tomat, invoice cair lama mat. Cakep. Masuk. Nah terus ngecek tapi ini posisi kayak pelan-pelan gitu Mas. Sopo enggak tak buka buanter malah Oh iya. ono badut repot aku. Iya. Buka pelan-pelan tak tengok dulu kanan kiri ada orang nggak. Aku buka pintu itu yang keluar cuman kepala tok kayak pisek. Iya. Orang mau nyebrang itu ya Mas. Iya. Enggak ikut tolak-tolak. Oleh Tolak pelulu. kayak pekok. Nah tak coba dulu noleh kanan kiri ya, dan masih nggak ada orang juga. Nah pas mau nutup pintu aku tuh feeling buat nengok ke bawah dulu. Nggak tahu kenapa feeling. Nah pas nengok ke bawah pas mau nutup pintu ini itu ada 3 bunga. 3 bunga. 2 melati, 1 kantil, dan kantilnya itu di antara melatinya. Nanggung banget yo. Ayo. 3 bunga tok iki. Artinya apa ya? Patrick ya. Arep wong nyekar ya gak iso. Kan melati loro kandile ini. Nah, engko nek kandile rodok enggak aku nang kandil. Lucu banget. Kayak apa itu? Iya. Belalai. Aduh. Nah, aku masih memberanikan diri Mas. Memberanikan diri ya usah paling. Nah anehnya itu di sekitar kosku itu nggak ada tumbuhan bunga. Ya cuman sweet gedang itu tebok gitu. Gedang emang rek bukan itu. Ya ono Kan beda Jangan jantung beda, to. jantung. Jantung jenenge. Iya. Ora. Iya, aja Nah, nak jantung gedang itu tibone ngono tak masak. Nah itu tak sapu ke arah pohon pisang. Wis mau masuk lagi tutup pintu. Das. Pas udah di dalam ini Mas. Kan kamar gue plafonan. Jadi kayak ada yang dar di plafon. tikus. Itu nak tikus gak sepowerful iku ya. Iya. Nah, tikus jumbo. Lo. Nak Kowe ulok, nak ulok. Merah kok Mas. Waduh tekan. Ya mungkin iso iku ya. Nah, Anggap baik kuwi. anggap baik lah. Dadak Tapi cuma 2 kali. 2 kali. Ada apa dengan 2 kali? Makanya. 2 kali tak 2 simak kali. deh. 2 3. 2 3. 2 3. Orang maju. Ya terus. Jadi habis dari plafon kayak suara cedak gitu. Ya. Heeh, di plafon. Keras banget Mas. Nak tikus nak rumosoku gak sih. Nak tikus dadak nih dolanan opo dek ning plafon. Berarti di situ wis mulai perasaannya wis Wes mulai campur aduk wah, kan. iki Wes kayaknya memang bukan sesuatu yang logis. iya. Sesuatu yang logis lagi. Nah, belum selesai sampai situ. Belum Belum selesai. selesai Mas. Nah, setelah dak-dak itu, plafonnya bunyi dak-dak itu suara keran tuh nyala, Suara keran nyala iki. kebuka maksudnya. Oh iya. Kerannya kebuka.
Jadi airnya itu gebrojok ngono lho. Oh. Berarti kayak ada Aliran air kan. Heeh. Airnya sih buka. Nah, tak cek ke kamar mandi. Tak cek ke kamar mandi. Ini kerannya itu posisi masih nutup. Nah, Tapi itu jelas-jelas suara keran kamarmu. suara keran kamarku. Itu ada remote enggak Mas Kirane? Remote buat hidupin gitu otomatis gitu. Enggak ada Mas. Nggak ada. Itu masih primitif ya. Itu masih primitif. Nah, padahal sumber air itu cuma dari shower sama keran. Kalau shower harusnya netesnya ke lantai. Itu masih ke ember. Suaranya kayak gembrojok, air ketemu air. Oh. Kenceng iki. Kenceng. Wah, itu wis kacau. Kacau. Terus habis itu Nah, di situ itu kamar mandiku tak tutup. ditutup. Tutup. Terus posisi itu Mas Reva ini tetap di kamar itu apa gimana Mas? Nah, posisi itu tuh aku masih di kamar, Mas. Masih di kamar untuk ini ada apa gitu di situ. Ada apa di situ? Nah, padahal posisi itu udah nutup semua ya, Mas ya. Posisi udah semua. Itu tuh masih ada angin, Mas. Angin. Angin lagi. Kondisi tertutup. Tertutup semua. Dan sebenarnya kamarku tuh ada exhaust ya. Ya. Exhaust Iya, iya. nyedot Heeh. suhu itu. Nah, harusnya itu kan kalau misal anginnya kesedot. Iya. Itu angin itu malah keluar, malah masuk ke dalam. Jadi kayak ada orang niup Mas Reva wus. Jadi angin itu 2 kali juga. Loh. Nah, aku semayu sih. Nah, iku walaupun iku dalam hitungan waktu tuh cepet ya, just sekitar setengah sampai sejam, tapi rasane kaya Suwe. sawene pol, Sawe. sawene pol, Kayak Jawa Timur ya. sawene pol. Nah, pas posisi angin lagi ini Mas, ini wis kacau nih, Gak karu-karuan. gak karu-karuan Tapi nih. ya disertai bau wangi juga. Nah, posisi bawang ini udah hilang Mas. Cuma angin tok. Cuma angin tok tadi, cuma angin tok. Nah, posisi itu udah mulai nggak tahu nih harus gimana nih aku, nggak tahu harus gimana nih. Nah, akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk pergi dari kamar kosku. Aku tidur di musola pom bensin, Hotel Merah Putih ya. hotel merah putih. Solusi. Tapi yang di kamar yang awal dikira sangat nyaman, tapi ternyata Itu kondisi jam berapa itu Mas? nah mulai kan jam 11 tadi kan. Jemur itu ya Mas. Jemur itu kan jam 11. Jadi cuma sampai jam 12 kali. Aku keluar di jam 12. Banget rasanya Tapi lama banget rasanya. padahal jam 12 sampai pagi itu masih ada Masih ada 6 jam. Dan posisi aku habis itu aku harus kerja. Masih kerja ya? Masih kerja. Kan BUMC. Oh iya. Oh, berarti pulang pagi. Pulang pagi. Itu shift malam aku san. Iya, Makanya benar. ke satpam banget. Nah, pulangnya udah pulang buat mandi terus ganti baju terus berangkat kerja udah lost lah. Tapi sempet ada pikiran buat ngecek lagi. Udah enggak sih. Ya, kan biasanya kan ada orang ada CCTV enggak itu? Nah, ada Mas, ada CCTV dan kebetulan juga setiap penghuni kos itu dikasih akses buat CCTV. Jadi CCTV-nya itu bisa diakses semua orang. Bisa dipantau itu Bisa ya, Mas. dipantau. Nah, waktu itu karena aku masih sedikit agak kepo juga penasaran dan sebenarnya udah nggak mau nyari tahu juga sebenarnya aku tapi insting pengen tahunya itu loh. Oh, Itu iya. lebih tinggi juga. Tak cek. Ya wes cuman aku nyuci baju, jemur baju, Lingak Ini celing. tidak mandi, selingkuh, mandi. mundur mandi, tak ya nggak ada apa-apa, tak ya asu toh kan. Iya. Itu pengalamannya menurutku ngeri ini kayak gitu sih. Ya sih koyo aku nonton awakku dhewe wong goblok ning wira-wiri kan tidak selingkuh ae. Iya. Apa Tapi lagi? kondisi apa namanya kan itu kan gagang itu gerak itu kelihatan nggak di CCTV? Nah, Ada gagang nggak sih? Nah, pas di gagang itu nggak kelihatan Mas karena posisinya itu ketutupan sama aku. Oh. Jadi posisi CCTV-nya itu adalah di ujung kamar, di kamar paling ujung paling depan. Nah, posisi kan aku sedikit agak serong tuh. Oh iya. Nah, itu nggak kelihatan, ketutupan. Dan mungkin aku nggak tahu ya kebetulan apa udah di setting kayak gitu langkah-langkahnya. Oh iya. Oh kan. Bisa jadi. Tapi nek jendela yang digebrak tadi nggak kelihatan nih Mas.
nutupnya kelihatan Mas. tutupnya kelihatan Nutupnya kelihatan. anjing anjing tapi gak ada orang Gak ono orangnya. anjing tapi asu tenan ya Asu tenan nek kuwi. orang asu ding asu kayak asunya Ya angin tenan ya, angin tenan ya. ya ya Bawi guys. Tapi yo cuman 2 kali itu Mas di kos itu. tapi 2 kali dalam 2 malam loh Cuk. Lah iya. Ya sik pertama enggak, ya masih bisa lah. Di nalar masih oke lah. Cuman yang kedua itu wis Tapi kalau di jendela itu ada bekas apa gitu nggak mas? Ada yang nah, kalau itu kan kalau dalam itu jendelanya tak tutup sama koran. ya. Jadi kalau dari dalam tuh nggak kelihatan apa-apa. Nah, iya. nah ini belum tak cek jendela aku masih nggak sama sekali. Beberapa hari itu sebelum aku pulang Solo, itu aku ngecek itu kayak ada apa ini apa setapak oh tapak Telapak tangan itu. tangan. Heeh. Itu telapak tangan orang apa kucing mas? Nah, kucing ini ini bener-bener. jadi sempat belum pulang ngecek itu berarti lama banget itu mas Itu kan Hamin 5 berarti aku pulang tuh Hamin 1 pagi dan itu awalnya nggak ngeh aku. apa tuh bulu Loh, sama Denny kok aku sih ya ya ngeri ya tapi itu sudah cukup sampai di situ mas ya itu terakhir tuh Mas. Itu udah Udah wis kita Final itu ya? final boss nah. Final destination tapi sempet kan pulang ke Solo Oh. kan pulang ke sana lagi terus nggak ada nggak ada hal-hal kayak gitu ini kenapa tapi kena angin bro angin dari nggak tekanin yang ini terus nah kenalan kok kenalannya bulan keempat cuk oh iya ya bulan keempat ya. bulan keempat sih telat. kita di pendatang ini ya oh apa mungkin ikut yang dari kos pertama nah nggak tahu ya nggak tahu aku. tapi kok ya bulan keempat lagi Ya, ya, kenalannya kenalan. Apa golek alamat sih? Nyari alamat dulu gitu. Kita Kan belum tahu toh. gara-gara tak ghosting golek aku ya. Bisa jadi. Mungkin itu pengalaman dari Mas Reva tuh teman. Mungkin itu wis cukup Mengerikan. dan itu membuat traumatik tersendiri. Ya makanya aku nggak mau ngekos lagi. Nah langsung Sudah trauma. cut dari kos. Mungkin teman-teman sekali lagi kalau Tapi anu ya, ini kita nggak spill kosannya. Oh, iya. Nggak apa, Oh, iya. biar itu mata pencarian orang ya, Itu biar menjadi sebuah misteri, misteri aja. aja. Ya klunya di Gresik kan. Ya, modal boleh tukang Gresik. Jembar itu. ya isinya kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang ada pengalaman lebih menarik atau lebih serem lagi bisa DM ke email ataupun ke TikTok ataupun ke mana-mana Ya. ya mungkin cukup sekian aja ya mungkin Ya. teman-teman bisa lanjut episode selanjutnya tetap stay tune dan yang belum subscribe kan bisa subscribe ya Subscribe. bisa like comment Komen terserah. Ya apa aja kalian boleh. komen-komen aja biar kita ada topik untuk Iya. nextnya. Boleh komen tetap bah gitu juga boleh. Atau kalian yang punya cerita-cerita pengalaman-pengalaman horor dan apa mistis bisa diceritakan di komentar di bawah juga bisa. DM bisa. Atau DM di platform kami di IG atau TikTok dan lain-lainnya silahkan juga. Jadi cukup sekian dari kami semuanya. percaya tidak percaya Percaya. Percaya. bye bye see you guys